Kita masuk ke manaqib. Manaqib itu kelebihan. Ya, apa sih kelebihan-kelebihan beliau secara pribadi yang akhirnya menonjol dan itu menjadi bagian hal yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Yang pertama, beliau termasuk 10 orang pertama masuk Islam, dan ini sebuah kelebihan tersendiri. Ya, karena memang orang yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang yang menjadi pentolan-pentolan Islam tentunya ya, karena mereka akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Yang kedua, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, sebagaimana hadis yang hampir setiap bulan kalau tabligh akbar kita sebutkan. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis sahih, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga. Kemudian beliau mengatakan Abdurrahman di surga dan Sa'ad di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan salah dari 10 yang dijamin masuk surga itu. Kemudian turun firman Allah surah Al-Ankabut. Ini kelebihan yang ketiga. Tadi surah Al-Ankabut ayat 8. Waktu ibunya boikot mogok makan, maka kemudian dia tidak patuhi dengan yang dia mengatakan, ibu kalau kau punya 1000 nyawa pun aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Maka turun surah Al-Ankabut kepada beliau. Kemudian yang keempat, beliau paman Nabi Muhammad SAW, terhitung punya kerabat. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan juga hadisnya, waktu beliau sedang lewat kata Nabi SAW, "Hada khali, falyurini imru'un khalah." Ini adalah paman saya dari ibu saya, maka boleh siapa saja mau memperkenalkan pamannya kepada saya. Kemudian yang kelima adalah beliau orang yang mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada dua hal yang menonjol dari doa Nabi SAW kepada Sa'ad. Yang pertama itu kesembuhannya. Jadi waktu di Mekah beliau sempat sakit parah, dan orang-orang berpikir dia akan meninggal dunia. Ini waktu masih sebelum hijrah ke Madinah, masih tinggal di Mekah. Dan keluarlah hadis Bukhari tentang wasiat meninggalkan harta buat anak. Waktu itu kebetulan dia punya anak baru satu di Mekah dan perempuan, dan saat memiliki kekayaan. Maka saat sempat berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki seorang anak wanita dan saya memiliki harta yang banyak. Bolehkah saya mewasiatkan seluruh harta saya?" Kata Nabi SAW, "Tidak boleh wahai Sa'ad." "Bolehkah saya mewasiatkan setengah harta saya?" Kata Nabi SAW, "Tidak boleh wahai Sa'ad." "Bolehkah saya mewasiatkan sepertiga dari harta saya?" Kata Nabi SAW, "Sepertiga dan sepertiga juga cukup banyak." Maksudnya diwasiatkan sini, kalau orang mau meninggal, seseorang dari kita mau meninggal, kemudian dia misalnya ingin menulis wasiat, dia bilang seluruh harta saya untuk wakaf misalnya, atau untuk jihad, itu nggak boleh. Tidak boleh seluruhnya. Yang boleh diwasiatkan itu hanya sepertiga harta. Yang lainnya harus dibagi untuk ahli waris, gitu kan? Dibagi ahli waris, dipakai bayar utang. Jadi kalau wasiat beda kalau antum masih hidup. Kalau antum masih hidup, kita masih hidup punya 1 miliar misalnya, lalu kita mau pakai semuanya untuk jihad, kita mau pakai untuk bangun lembaga-lembaga Islam, masjid, itu nggak ada masalah kalau masih hidup. Tapi kalau wasiat adalah sesuatu yang ditulis yang dijalankan oleh ahli waris setelah meninggal. Wasiat terhadap harta tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ya. Selebihnya mesti harus dibagi kepada ahli waris. Nah, hadis ini keluar daripada perilaku Sa'ad, yang akhirnya Nabi SAW waktu itu merasa gembira sekali dengan Sa'ad. Bagaimana dia mau dengan semangat imannya mewasiatkan seluruh hartanya. Jadi ahli warisnya nggak ada dikasih sama dia. Istri anaknya dia nggak kasih. Untuk jalan Allah semua. Maka Nabi SAW pun mendoakan agar Sa'ad diberikan kesembuhan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya." Maksudnya mudah-mudahan dia bisa ikut ke Madinah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Sa'ad pada saat itu dan tidak meninggal. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW berkata, "Ya Allah, selalulah ijabah doanya Sa'ad." Jadi salah satu yang menonjol dari Sa'ad ini, di kalangan sahabat dikenal orang yang mustajab doa. Bahkan para sahabat sangat takut kalau punya masalah dengan Sa'ad, karena apa saja dia bilang, "Ya Allah, lakukan ini," tiba-tiba langsung terjadi. Jadi doanya mustajab, tidak pernah doanya Sa'ad tidak diijabah oleh Allah. Dan ini sebagian ulama mengatakan karena keyakinan Sa'ad yang luar biasa kepada Allah, dan dia sudah masuk Islam dari dia masih muda, sehingga amal solehnya cukup banyak. Mustajab doa. Jadi kasus-kasus seperti ini ada terjadi memang dalam kehidupan beliau. Bahwasanya beliau terkenal orang yang sangat mustajab doa, sehingga membuat orang-orang khawatir sekali kalau sampai punya masalah dengan
Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau juga kelebihan yang selanjutnya ya. Ini manaqib yang selanjutnya yang ke-6 adalah beliau menjadi penjaga Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan dalam riwayat seperti itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini tentu kalau antum pegang bukunya di halaman 462, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, pada suatu malam Nabi SAW tidak bisa memejamkan mata, maka beliau pun bersabda, seandainya ada seorang laki-laki soleh dari sahabatku yang menjagaku malam ini. Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Maksudnya senjata ini dimaksud, sebagian ahli hadis mengatakan adalah suara kuda, kemudian ada orang yang turun, kemudian dia menghenuskan pedangnya, jadi ada suara keluarnya pedang dari sabuknya. Maka Rasulullah di depan rumah Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata, siapa itu? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu. Maka Rasulullah SAW pun tidur dengan tenang sampai kata Aisyah, aku mendengar dengkurannya. Ulama hadis menanggapi hadis ini mengatakan, waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin menyebutkan fadilahnya Sa'ad, tetapi fadilah ini dengan hikmah ilahiyah, dengan cara ilahi. Maka Nabi SAW dibuat gelisah pada saat itu untuk tidak bisa tidur. Maka beliau pun akhirnya berkata, coba seandainya ada orang saleh dari sahabatku. Berarti ada dua hal di sini. Nabi SAW memuji dia sebagai orang saleh dan memastikan dia adalah sahabat Nabi SAW, gitu kan? Yang menjagaku malam ini. Dan tidak tahu kenapa Sa'ad radhiyallahu anhu bertepatan juga lewat di situ dan sempat mendengarkan kalimat tersebut. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menjaga anda. Maka Nabi SAW pun merasa tenang dengan Sa'ad karena memang kekuatan fisik yang dimiliki dan juga keterampilan perangnya, dan juga ya Nabi SAW merasa aman, dia tidak akan mengganggu keluarga dan seterusnya. Seperti itulah gambarannya. Maka akhirnya Nabi SAW tertidur. Ini termasuk juga ya fadilah yang dimiliki oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketujuh, beliau menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Tidak tertinggal satupun peperangan kecuali beliau hadiri. Dan beliau punya kiprah di beberapa peperangan, seperti misalnya di perang Badar. Waktu ditanya di dalam sebuah riwayat ini disebutkan oleh Haythami dan Tabarani juga menyebutkan dengan sanad hasan, bahwasanya Sa'ad radhiyallahu anhu pernah ditanya, kapankah mulai doa anda mustajab? Kapan buktinya kalau doa anda mulai diijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini disebutkan dari Amir bin Syu'bi, ia berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, kapan engkau mendapatkan doa yang terkabulkan? Kapan mulai teraplikasi doa Nabi untuk anda itu? Dia menjawab, pada perang Badar. Pada saat itu aku melepaskan anak panah dari busurku di depan Nabi SAW ke arah musuh. Kemudian aku sambil berdoa, sambil melepaskan busur panah tersebut, ya Allah, goncangkanlah kaki-kaki mereka, musuh-musuh itu. Buatlah hati mereka ketakutan dan lakukanlah terhadap mereka, ya, artinya kalahkanlah mereka, binasakanlah mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad. Maka pada saat itu pun pasukan muslimin mengalami kemenangan. Kemudian di perang Uhud, pada saat Nabi SAW sedang terdesak, sangat terdesak pada saat itu, dan sudah kita sebutkan bagaimana perannya Talha, Abdurrahman bin Auf, gitu kan, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang membela Nabi SAW pada saat Nabi sedang sendiri, dan segelintir sahabat saja setelah 43 dari pemanah yang turun dari medan perang, dari gunung pemanah, bukit pemanah, sebelum instruksi Nabi SAW datang. Maka salah satu sahabat dari Talha, ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdurrahman bin Auf, yang ada bersama Nabi SAW adalah Sa'ad. Dan Sa'ad ini terkenal sekali ahli panah. Nah, kalau dia memanah tidak pernah meleset. Ya. Tentu panah ini butuh kejelian, ya, butuh kekuatan otot tangan, ya. Ini butuh konsentrasi, memang luar biasa. Maka saat ini, ya, pada saat Nabi SAW terdesak, seluruh muslimin sudah terdesak, tinggal cuma beberapa orang yang bersama Nabi SAW. Nabi pun sedikit sendiri, pundak kanannya sudah kena hantaman pedang dari orang kafir, yang beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya sampai sebulan. Kening beliau sempat berdarah, gigi beliau sempat pecah, gitu kan. Dan beliau sempat dibantu oleh Talha bin Ubaidillah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tuh didokong, digendong, disokong Nabi SAW sampai naik ke atas bukit. Nah, pada saat lagi terdesak, maka ada dua perilaku
ada dua kejadian sampai akhirnya orang kafir Quraisy tidak berani menyerang Nabi SAW. Padahal waktu itu sudah terdesak. Nabi dengan sekitar 10 orang sahabat saja, nggak lebih dari 10 orang, gitu kan. Ini pasukan Khalid bin Walid yang 200 personel kuda. Ini kalau orang pakai kuda sekarang mungkin seperti orang menggunakan tank zaman dulu ya, zaman sekarang. Karena memang dari kepala kuda sampai kaki kuda digunakan besi. Orang yang di atasnya juga begitu, dari kepalanya sampai kakinya semua menggunakan besi. Jadi kalau cuma sekedar ditebas-tebas biasa itu nggak mempan gitu kan. Memang harus mencari titik kelemahan dia baru bisa dibunuh gitu kan. Maka 200 pasukan ini sama dengan 200 tank mendekati Nabi SAW. Kemudian ada juga pasukan-pasukan kafir Quraisy yang 2000 lebih, gitu kan, 2700-an pada saat itu mendekati Nabi SAW. Jadi terdesak sekali. Hamzah sudah terbunuh, beberapa tokoh-tokoh Muslim banyak yang terbunuh, ada juga yang sudah meninggalkan wilayah kancah peperangan. Pada saat itu sangat terdesak. Jadi ini sudah akan menyerang. Sekian ribu orang akan menyerang Nabi SAW. Maka pada saat itu ada dua hal yang membuat pasukan Quraisy tidak jadi menyerang Nabi. Yang pertama perilaku Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu ini pemanah, ahli pemanah. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, ambillah dan lepaskan anak panahmu. Waktu itu kebetulan yang menyerang pertama 200 orang pasukan Khalid bin Walid. Dan seperti saya sebutkan tadi, ikhwan dan akhwat sekalian, orang yang pakai kuda, menunggangi kuda zaman dulu itu susah sekali untuk dibunuh. Karena panah pun yang dipanahin ke mereka, kalau dia pakai baju besi yang tebal itu nggak mempan. Harus titik yang memang tidak ada besi di situ, harus jeli sekali. Maka Sa'ad mengatakan, aku pun akhirnya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, wahai Sa'ad, panahlah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya Sa'ad irmi fidaka ummi abi wa ummi. Wahai Sa'ad, aku menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan, maka lemparlah. Ini biasanya orang Arab gunakan kata-kata ini kalau menghormati seseorang. Gitu kan? Artinya posisimu setelah ayah dan ibuku adalah orang yang aku hormatin. Seperti itulah. Nah, ayah dan ibuku jadi tebusannya. Maka kata Sa'ad, saya jadi semangat memanah karena pada saat itu tidak pernah Nabi SAW menggabungkan ibu dan ayahnya, gitu kan, kepada seseorang kecuali saya. Maka Sa'ad pun mengatakan, saya mulai memanah. Dan setiap kali saya lepaskan panah, saat ini punya kelebihan. Jadi ada orang yang bisa memanah dengan satu anak panah. Itu pun kadang-kadang masih meleset. Ada orang yang mahir mungkin satu panah bisa tepat. Ada orang yang bisa memanah dengan 2 anak panah, ada yang sampai 3 anak panah. Jadi satu kali narik itu 3 anak panah dengan 3 sasaran yang berbeda. Itu yang terjadi yang disebutkan dalam sejarah-sejarah kita. Saat ini termasuk orang yang bisa melepaskan 3 anak panah dengan 3 sasaran yang berbeda. Gitu kan? Dalam satu kali menarik. Yang unik gitu kan. Maka Sa'ad pun mengatakan, saya mulai menarik 3 anak panah, kemudian saya lepaskan. Begitu saya lepaskan, mengarah kepada 3 orang dari pasukan Khalid bin Walid, 3-3-nya mati. Padahal ini besi badannya, jadi ada yang tembus kena matanya, ada yang tembus ke titik-titik yang tidak ada besi. Pokoknya 3 orang mati. Lalu kata Nabi SAW, lempar lagi wahai Sa'ad. Waktu 3 orang ini mati, pasukan yang 200 mulai tiba-tiba berhenti, memperpelan lambat jalan mereka. Saat melepaskan lagi 3 anak panah, mati lagi 3 orang. Sampai 9 anak panah, 9 orang mati, dan matinya tuh mati seketika ya. Biasanya anak panah itu juga kalau sampai pun tembus baju besi, di antara besi-besi yang tebal ada mungkin jaringan di situ, kemudian dia tembus, itu pun dia masih bisa narik. Mungkin kalau cuma sekedar kena sedikit. Ini enggak, memang mati, jatuh mati dari kuda. Dan mereka pasukan kuda tahu kalau sampai tembus seperti ini luar biasa, ahli panah gitu kan. Saat mengatakan saking besarnya berkah Allah dari perintah Nabi SAW, sampai saya sempat diberikan oleh Nabi anak-anak panah, dan ada anak panah yang tidak ada ujungnya. Jadi ujungnya itu tidak ada, jadi tidak runcing ya, tidak runcing kalau kita sekarang. Dia bilang, saya lepaskan membunuh orang kafir, mati orang kafir yang kena gitu kan. Ini satu hal yang luar biasa.